Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum bi khair walhamdulillah. Alhamdulillah kita diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bersama-sama menyimak sebuah kisah yang insya Allah akan bermanfaat. Kita akan melanjutkan kisah tentang perjalanan hidup dan dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yuk kita mulai. Madinah Munawwarah adalah nama baru bagi kota Yathrib sebelum Nabi Muhammad SAW hijrah. Dinamai Yathrib karena merujuk pada orang pertama yang mendatangi kota tersebut. Kota ini merupakan area pertanian yang subur di tengah padang pasir. Madinah memiliki banyak sumber mata air dan dikelilingi oleh harroh dari 4 penjuru. Harroh adalah hamparan batu cadas berwarna hitam. Harroh yang paling penting bagi masyarakat Madinah adalah Harroh Waqim dan Harroh Wabroh. Harroh Waqim berada di sebelah timur Madinah, sedangkan Harroh Wabroh ada di sebelah baratnya. Harroh Waqim lebih subur dan berpenghuni lebih banyak daripada Harroh Wabroh. Di Harroh Waqim terdapat banyak lembah. Lembah-lembah ini dialiri sungai-sungai kecil dari arah selatan menuju utara. Aliran sungai tersebut akhirnya bertemu di daerah bernama Rumah. Setidaknya terdapat 2 kelompok masyarakat yang tinggal di Madinah sebelum Rasulullah SAW hijrah, yaitu Yahudi dan bangsa Arab atau Aus dan Khazraj. Bangsa Yahudi yang berada di Madinah adalah berasal dari negeri Syam. Mereka terusir oleh bangsa Romawi dari tempat asalnya hingga sampai ke Madinah dan wilayah Hijaz. Ada banyak suku-suku Yahudi yang tinggal di Yathrib. Kelompok yang paling besar atau dominan diantaranya adalah Bani Nadir, Bani Quraidah, dan Bani Quraidah. Yahudi Bani Nadir dan Bani Quraidah memilih daerah Yathrib karena tanahnya subur dan letaknya strategis dari sisi perdagangan. Yathrib merupakan daerah yang dilintasi kafilah dagang yang berangkat menuju Syam. Kedua kelompok Yahudi ini menempati daerah Harroh Waqim, wilayah Yathrib yang paling subur. Salah satu bangsa Yahudi lainnya yang menempati Yathrib adalah Bani Qunaiqa. Ada perbedaan pendapat seputar Bani Qunaiqa. Sebagian orang berpendapat bahwa Bani Qunaiqa adalah bangsa Arab yang memeluk agama Yahudi. Sebagian lainnya berpendapat bahwa mereka adalah bangsa Yahudi yang juga pindah ke Yathrib seperti halnya Bani Nadir dan Bani Quraidah. Sebelum masyarakat Arab menjadi kuat, masyarakat Madinah tunduk pada Yahudi dalam bidang ekonomi, politik, dan cara berpikir. Dalam hal ekonomi, bangsa Yahudi menjalankan sistem riba dan mereka sangat mahir. Dalam bidang pertahanan, bangsa Yahudi dari Syam membawa konsep pembangunan benteng. Setidaknya di Madinah terdapat 59 benteng. Mereka juga membawa teknologi dalam bidang pertanian dan industri. Hal ini memberikan dampak kemajuan perkebunan di Yathrib, sehingga mampu menghasilkan kurma, anggur, delima, dan berbagai macam biji-bijian. Juga industri, perabotan rumah tangga, dan alat-alat pertanian. Sebagai hasil interaksi dua bangsa yang berbeda, pada akhirnya masyarakat Yahudi juga terpengaruh dengan tabiat bangsa Arab, seperti fanatisme kesukuan, kedermawanan, memiliki perhatian pada dunia syair, serta berlatih menggunakan senjata. Bangsa Yahudi tidak terlalu berhasrat untuk menyebarkan ajaran agamanya karena agama mereka tidak lebih dari ramalan nasib, sihir, mantra, hembusan pada buhul, dan semisalnya. Mereka menganggap dirinya sebagai orang-orang yang memiliki ilmu, keutamaan, dan kelebihan dalam kehidupan spiritual, dan kelak mereka tidak senang bahkan memendang permusuhan terhadap Islam dan Rasulullah SAW. Bangsa Arab yang ada di Madinah berasal dari kabilah besar Azdi di Yaman.
Mereka berpindah meninggalkan Yaman menuju ke arah utara ke wilayah Hijaz, yakni ke Mekah dan Madinah. Perpindahan ini dilakukan secara berangsur-angsur dan berpencar. Kepindahan mereka ini disebabkan oleh beberapa hal, diantaranya adalah jebolnya bendungan Maghrib dan peristiwa banjir bandang sebagaimana kisah yang disebutkan dalam Al-Quran tentang kaum Sabak, dan juga disebabkan oleh situasi politik yang tidak menentu, hancurnya perekonomian oleh penjajahan di sekitar Laut Merah, dan berpindahnya jalur perdagangan ke India. Di antara suku-suku yang tergabung dalam kabilah besar Azdi adalah Aus dan Khazraj. Suku Aus dan Khazraj memilih Yathrib sebagai tempat tinggal berdampingan dengan bangsa Yahudi. Kelak kedua suku ini yang akan menjadi mayoritas penduduk di daerah Yathrib. Bangsa Yahudi telah mendahului suku Aus dan Khazraj dalam menempati daerah Yathrib yang paling subur, juga memiliki sumber air jernih dan segar. Suku Aus dan Khazraj terpaksa menempati daerah yang tidak dihuni oleh bangsa Yahudi. Suku Aus menempati daerah Awali di dataran tinggi Madinah berdampingan dengan Yahudi Bani Nadir dan Bani Quraidah. Sedangkan suku Khazraj menempati dataran rendah Madinah yang berdampingan dengan Yahudi Bani Qunaiqah. Daerah yang ditempati suku Aus lebih subur daripada daerah yang ditempati oleh suku Khazraj. Hal ini yang nantinya menjadi penyebab persaingan dan pertikaian di antara mereka. Berkembangnya penduduk Aus dan Khazraj telah membuka jalan untuk menguasai Yathrib yang sebelumnya di bawah kekuasaan Yahudi. Yahudi berusaha sekuat tenaga untuk mempertahankan daerah kekuasaannya dengan cara memecah belah persatuan dan kesatuan bangsa Arab dari suku Aus dan Khazraj dan menebar isu permusuhan di antara mereka. Usaha Yahudi dalam menyedot pertikaian ini berhasil hingga terjadi peperangan di antara suku Aus dan Khazraj. Perang terakhir mereka dikenal dengan Perang Mu'adz yang terjadi 5 tahun sebelum hijrah. Pada akhirnya mereka menyadari bahwa bahaya yang mengancam mereka bukanlah saudara mereka, namun kembalinya bangsa Yahudi menguasai Yathrib. Oleh karena itu mereka mulai mengadakan perdamaian. Perasaan untuk hidup berdampingan dengan tenang dan damai inilah yang nanti menyertai mereka dalam menyambut kehadiran Islam di Yathrib. Kelompok Yahudi dan Arab, mereka bersaudara dan bertetangga, namun saling bermusuhan satu dengan yang lainnya. Permusuhan dan pertikaian seringkali disebabkan persoalan dunia seperti harta, kesenangan, dan kedudukan, seperti yang terjadi pada masyarakat Madinah sebelum Nabi Muhammad SAW hijrah. Hal ini sangat bertentangan dengan Islam, karena dalam Islam kita disuruh menyambut silaturahmi dan berbuat baik kepada tetangga. Demikianlah dalam perjalanan sejarahnya, kota Madinah sebelum Islam diwarnai oleh beragam perbedaan budaya dan agama. Pada masa Rasulullah SAW, perbedaan ini disatukan dalam sebuah perjanjian yang bernama Piagam Madinah yang menjamin kebebasan semua pihak. Dan kemudian Nabi Muhammad SAW juga mengubah nama Yathrib menjadi Madinah. Para ulama menyebutnya sebagai Madinah An-Nabawiyah atau kotanya Nabi, atau Madinah Al-Munawwarah, kota yang bercahaya.